saya Nur Safitri dari kelas 4A Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan pengertian MRP atau Material Recruitment Planning dan tujuan penerapannya. Nah, di sini ada setiap perusahaan yang ingin memproduksi sebuah barang pasti membutuhkan rincian data bahan bakunya. MRP adalah sistem yang membantu menghitung perincian bahan baku yang dibutuhkan pada proses produksi. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya oleh pihak produksi merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang matang serta pengendalian yang ketat, resiko ketepatan waktu dan pemasokan pemerintah material. Material Recruitment Planning adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item di tingkat yang lebih tinggi. Menurut Stephenson tahun 2005, MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk untuk barang-barang jadi menjadi beberapa tahapan kebutuhan subesi, komponen, dan bahan baku. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen. Selanjutnya ada tujuan penerapan MRP. Itu adalah satu, mengurangi jumlah persediaan. Dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk. Dengan demikian, perusahaan manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material. 2. Mengurangi waktu tenggang atau produksi dan pengibaran ke pelanggan. Mengidentifikasi jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchasing dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Ketiga, ada meningkatnya efisiensi operasi. Dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP. Selanjutnya ada sistem MRP. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau jadwal produksi induk. Daftar material sedangkan outputnya adalah Order Realized Requirement atau disebut dengan kebutuhan material yang akan dipesan. Tiga input penting pada Material Recruitment Planning. 1. Master Production Schedule. Itu adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. 2. Inventory Status File adalah persediaan harus yang memberikan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan yang ada saat ini. 3. Bill of Material adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku. Bagaimana cara kerja MRP? Menggunakan informasi dari Bill of Material, daftar lengkap bahan yang digunakan. MRP juga menggunakan data persediaan dan jadwal produksi induk untuk menghitung bahan yang dibutuhkan dan kapan selama produksi membutuhkan bahan tersebut. Metode ini sangat penting dan efektif untuk semua jenis perusahaan manufaktur, seperti manufaktur bahan baku atau manufaktur proses. Dari MRP ke ERP, itu mempunyai kemampuannya untuk secara efektif meningkatkan produktivitas perusahaan manufaktur. Banyak orang mulai mengembangkan MRP 2. Industri seperti retail, konstruksi, perbankan, dan layanan profesional adalah beberapa di antara banyak lainnya. Kesimpulannya, perencanaan kebutuhan material merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan manufaktur yang dikembangkan sejak pertama pada tahun 1964. Sistem ini berhasil diintegrasikan ke dalam banyak aspek bisnis dan memudahkan mereka untuk membuat rencana produksi di bidang manufaktur. Sampai hari ini, banyak produsen masih merencanakan produksi mereka secara manual dengan bantuan spreadsheet.
Salah satu aspek penting dari perencanaan produksi adalah memastikan bahwa Anda memiliki cukup setiap bahan yang Anda perlukan untuk memulai produksi. MRP ini dikembangkan untuk membantu produsen melakukan strategi yang efisien untuk memesan dan mengatur bahan-bahan yang menunggu untuk dirakit. Untuk pengelolaan persediaan yang lebih baik, bisa menggunakan software akuntansi seperti Kledo yang memiliki fitur manajemen stok persediaan. Itu saja ringkasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.